Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari Prodi Manajemen di Universitas Teknologi Nusantara. Dan ini adalah rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairudin dari jurusan Manajemen Fakultas dan Ekonomi dari Universitas Teknologi Nusantara yang akan menjelaskan tentang pembelajaran analisis dana dan aliran kas. Aliran dana. Pengertian dana dalam analisis sumber dan penggunaan dana. Dalam konteks analisis sumber dan penggunaan dana, istilah dana memiliki dua pengertian. Yang pertama dalam arti sempit, yaitu dana diartikan sebagai kas, yaitu uang tunai yang tersedia untuk kegiatan operasional. Dan dalam arti luas, dana mencakup modal kerja, yang merupakan seluruh aset lancar yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Tetapi, hasil penggunaan sumber-sumber dana tidak semata-mata menentukan tingkat profitabilitas, tetapi turut pula menentukan kontinuitas perusahaan. Adapun mengenai pengertian sumber dan penggunaan dana dapat diketahui berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh S. Munawir tahun 1999 yang berisi sebagai berikut, bahwa analisis sumber dan penggunaan dana merupakan suatu alat analisis keuangan yang sangat penting bagi financial manager atau bagi para calon kreditur atau bagian bank dalam menilai permintaan kredit yang diajukan kepadanya. Dengan analisis sumber dan penggunaan dana akan diketahui bagaimana perusahaan mengelola atau menggunakan dana yang dimilikinya. Selanjutnya di sini ada aliran kas. Aliran kas, cash flow, merupakan aliran pemasukan dan pengeluaran kas yang mengubah kondisi kas, proyek atau perusahaan setiap periode pembukaan yang mengalut bulan, triwulan, semester ataupun tahun. Aliran kas masuk atau disebut cash inflow dapat bersumber dari aktivitas financing atau bantuan pinjaman oleh pihak luar, hasil penjualan tersebut, ataupun investasi oleh pihak lain. Adapun aliran kas keluar atau cash outflow diakibatkan oleh pembiayaan yang dilakukan. Dengan demikian, aliran kas secara sederhana merupakan penggerakan keluar dan masuknya kas suatu bisnis atau proyek pada periode tertentu, sehingga menggambarkan perubahan kondisi kas, proyek ataupun bisnis tersebut dari satu periode ke periode lain. Seperti yang kita tahu di slide sebelumnya, aliran kas ini mengandung dua macam arus, cash inflow dan cash outflow. Nah, di sini kita akan mengetahui apa sih yang terdiri dari cash inflow itu. Cash inflow terdiri dari: pertama, hasil penjualan produk atau jasa perusahaan; kedua, penagihan piutang dan penjualan kredit; ketiga, penjualan aktivitas tetap yang ada; keempat, penerimaan investasi dari pemilik atau saham bila perserorangan terbatas; kelima, pinjaman atau hutang dari pihak lain; keenam, penerimaan sewa dan pendapatan lain. Selanjutnya, cash outflow. Cash outflow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Arus kas keluar atau cash outflow terdiri dari: pertama, pengeluaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik yang lain-lain. Kedua, pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi
biasa. Ketiga, pembelian aktiva tetap. Keempat, pembayaran hutang-hutang perusahaan. Kelima, pembayaran kembali investasi dari pemilik perusahaan. Keenam, pembayaran sewa, pajak, dividen, bunga, dan pengeluaran yang lainnya. Selanjutnya di sini ada laporan sumber dan penggunaan dana. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun dapat dimanfaatkan untuk mengetahui atau mendeteksi aliran dana, yaitu dari mana sumber dana itu berasal ataupun dana itu dihasilkan dan untuk apa serta bagaimana dana itu digunakan. Kita dapat mengetahui atau mendeteksi aliran dana tersebut dengan cara membandingkan laporan keuangan dari 2 tahun yang berurutan. Maka dapat kita simpulkan bahwa suatu cara analisis yang dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana suatu perusahaan melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam rangka memperoleh dana dan penggunaan dana tersebut sering disebut sebagai analisis sumber dan penggunaan dana. Selanjutnya ada dana dalam artian kas. Dana yang akan dianalisis nantinya bisa ada dalam pengertian kas. Artinya, setiap ada perubahan elemen-elemen yang ada pada suatu laporan keuangan akan menambah atau mengurangi kas. Oleh karena itu, laporan tersebut sebagai laporan sumber dari penggunaan kas. Laporan sumber dan penggunaan kas ini disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Berikut adalah beberapa sumber dana dalam artian kas. Yang pertama, ada penjualan tunai. Yang kedua, ada setoran dari pemilik. Ketiga, ada pinjaman dari bank. Keempat, investasi original. Yang kelima, ada hasil investasi. Dan keenam, ada pengembalian piutang. Dana dalam arti modal kerja. Dalam kenyataan, selain membuat laporan, sumber dan penggunaan dana atas dasar kas, perusahaan juga membuat laporan, sumber dan penggunaan dana atas dasar modal kerja atau disebut Statement of Source and User of Working Capital. Modal kerja dapat diartikan beberapa modal kerja adalah kelebihan aktiva lenser di atas hutang lenser. Dalam laporan sumber dan penggunaan modal kerja tidak dicantumkan penggunaan dana yang berasal dari modal sendiri karena tidak akan mengakibatkan perubahan modal kerja atau disebut neto. Adapun sumber-sumber modal kerja, penggunaan modal kerja ada beberapa. 1. Bertambahnya aktiva tetap. 2. Berkurangnya hutang dalam jangka panjang. 3. Berkurangnya modal. 4. Pembayaran kas dividen. Dan yang kelima, adanya kerugian dalam operasi perusahaan. Selanjutnya, analisis laporan aliran kas. Analisis laporan aliran kas adalah informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi pemakaian laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas serta keputusan perolehannya. Perusahaan harus menyusun laporan arus kas dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisah dilaporkan keuangan untuk periode penyajian laporan keuangan agar menghasilkan keuntungan tambahan.
perusahaan harus mempunyai kas untuk ditanam kembali. Keuntungan yang dilaporkan dalam buku belum pasti dalam bentuk kas, sehingga dengan demikian perusahaan dapat mempunyai jumlah kas yang lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah keuntungan yang dilaporkan dalam buku. Laporan arus kas melaporkan penerima kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih pada kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan selama satu periode dalam suatu format yang menunjukkan bagaimana melaporkan suatu rugi bersih dan tetap mengadakan pengeluaran modal yang besar atau membayar dividen, atau akan menceritakan bagaimana perusahaan mengeluarkan atau menaikkan hutang atau saham biasa atau keduanya selama periode tersebut. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, arus kas merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar. Oleh karena suatu perusahaan membuat suatu laporan biasanya secara periodik, maka ketika menyiapkan laporan arus kas yang berdasarkan pendapatan, akumulasi, penyusutan, pinjaman modal, dan pajak harus menunjukkan pemisahan antara kelompok utama penerima kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Arus kas adalah istilah yang digunakan untuk mengklarifikasi arus kas yang diterima. Dari kegiatan operasi, istilah arus kas juga digunakan untuk menunjukkan dana, di mana arus kas bersih mewakili perbedaan antara sumber dan penerimaan. Pada dasarnya, ada beberapa motif dorongan yang menyebabkan perusahaan perlu memiliki sejumlah kas. Dorongan-dorongan inilah yang menentukan jumlah kas yang harus dimiliki perusahaan. Motif-motif tersebut antara lain itu ada beberapa. Contohnya 1. Motif transaksi, transaction motif. Motif transaksi dimaksudkan bahwa perusahaan membutuhkan sejumlah uang tunai untuk membiayai kegiatan sehari-hari, seperti untuk digaji dan upah, membeli barang, membayar tagihan, dan pembayaran hutang kepada kreditur apabila jatuh tempo. 2. Motif berjaga-jaga, safety motif. Motif berjaga-jaga dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap kebutuhan yang mungkin terjadi tetapi tidak jelas kapan akan terjadinya, seperti kerusakan mesin, perubahan harga bahan baku, kebakaran, dan kecelakaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, motif spekulatif atau spekulatif motif. Motif spekulatif dimaksudkan untuk mengambil keuntungan kalau kesepakatan itu ada, seperti contohnya perusahaan menggunakan kas yang dimilikinya untuk diinvestasikan kepada sekuritas, saham, atau obligasi dengan harapan setelah membeli sekuritas tersebut harganya akan naik kembali. Dalam hal kepemilikan kas, perusahaan juga harus mampu melakukan penyeimbangan. Artinya, apabila perusahaan memiliki saldo kas yang terlalu besar, maka perusahaan akan mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana tersebut kepada kesempatan investasi lain yang melebihi menguntungkan. Sebaliknya, apabila saldo kas tersebut rendah, kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan likuiditas. Demikianlah presentasi saya dan partner saya mengenali analisis dana dan aliran kas. Saya harap informasi yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.